Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Raka Abigail dari kelas IF21A dengan NIM 21416255201124. Pada video ini, saya akan menjelaskan mengenai materi penamaan atau name service pada mata kuliah sistem terdistribusi. Nah, name service atau penamaan adalah proses memberikan identitas unik pada sumber daya, entitas, atau layanan dalam sistem terdistribusi. Tujuannya adalah agar sumber daya dapat diidentifikasi, diakses, dan dibedakan oleh pengguna atau program. Nah, berikut adalah elemen-elemen dari name service. Yang pertama adalah namespace. Namespace ini merupakan sekumpulan nama yang memiliki aturan tertentu dan memungkinkan pengelompokan sumber daya. Lalu ada nama. Nama ini merupakan identifier yang digunakan untuk merujuk pada entitas dalam namespace. Misalnya URL, IP address, atau hostname. Lalu ada binding. Binding ini merupakan proses pengaitan nama dengan objek tertentu. Misalnya mengaitkan domain name ke IP address. Lalu ada resolution. Resolution ini merupakan proses penerjemahan nama ke alamat yang dapat digunakan. Misalnya dari URL menjadi alamat IP. Nah, ada beberapa jenis penamaan. Yang pertama yaitu plate naming. Ini merupakan sistem penamaan yang tidak memiliki struktur hierarki. Contohnya UUID atau Universal Unique Identifier atau alamat Media Access Control. Sistem ini sederhana dan mudah diimplementasikan, tetapi memiliki kelemahan dalam hal pengorganisasian karena tidak adanya pola atau struktur yang jelas. Lalu ada hierarchical naming. Hierarchical naming ini menggunakan struktur berlapis seperti pada DNS, di mana nama diorganisir dalam hierarki mulai dari domain root hingga subdomain. Sistem ini memudahkan pengelolaan dan pencarian, tetapi bergantung pada server pusat untuk melakukan resolusi nama. Lalu ada atribut based naming. Atribut based naming ini menggunakan atribut atau karakteristik objek sebagai dasar penamaan, seperti MD atau metadata pada file di penyimpanan cloud. Sistem ini lebih fleksibel karena memungkinkan pencarian berdasarkan atribut yang spesifik, namun membutuhkan metadata yang lengkap agar efektif. Nah, ada beberapa sistem name service yang umum digunakan atau umum kita ketahui, yaitu ada DNS atau Domain Name System. DNS ini adalah sistem penamaan hierarkis yang menghubungkan nama domain ke alamat IP. Lalu ada LDAP atau Lightweight Directory Access Protocol, yaitu sistem penamaan yang sering digunakan untuk manajemen identitas dalam jaringan besar. Lalu ada NFS atau Network File System, yaitu penamaan untuk mengakses file secara remote dalam jaringan. Nah, ada beberapa tantangan name service atau penamaan dalam sistem terdistribusi. Yang pertama ada ketersediaan. Jadi name service atau penamaan dalam sistem terdistribusi itu harus bisa menjamin bahwa nama yang diberikan selalu dapat diakses di seluruh jaringan. Jadi harus selalu online. Kemudian ada skalabilitas. Name service harus mampu menangani jumlah nama yang sangat besar karena di internet mungkin ada eh, jutaan nama domain, sehingga harus bisa diakses secara efisien atau dikelola secara efisien. Lalu konsistensi, jadi harus memastikan bahwa setiap entitas memiliki nama yang unik di seluruh sistem. Dan ada fault tolerance atau ketahanan. Sistem harus mampu menangani kegagalan server, nama, atau bagian dari sistem
penamaan. Jadi harus memiliki sistem backup yang baik. Nah, berikut adalah penyelesaian masalahnya. Penye- eh, yang pertama ada ketersediaan. Bisa diselesaikan atau solusinya yaitu replikasi server dengan menyebarkan salinan dari sistem penamaan di beberapa lokasi fisik, misalnya seperti pada DNS atau LDAP, agar jika suatu server gagal, server lain bisa tetap dapat melayani request. Ya, dan ada load balancing. Jadi menggunakan teknik load balancing untuk mendistribusikan beban antara beberapa server sehingga meningkatkan ketersediaan sistem. Kemudian eh, tantangan skalabilitas. Yang pertama yaitu dengan memanfaatkan caching seperti yang dilakukan pada DNS resolver untuk menyimpan sementara hasil pencarian nama sehingga em, mengurangi beban pada eh, main server. Kemudian pembagian domain. Jadi dalam sistem penamaan hierarkis, namespace dapat dibagi menjadi beberapa subdomain atau partisi untuk mengurangi beban pada suatu server. Kemudian eh, tantangan dari konsistensi yaitu bisa dengan distributed consensus. Jadi menggunakan algoritma konsensus terdistribusi seperti Vexus atau RAF untuk memastikan bahwa nama-nama dalam sistem tetap konsisten dan unik di seluruh node jaringan. Kemudian bisa dengan synchronization protocol atau, atau penerapan protokol sinkronasi untuk memastikan bahwa semua salinan data atau copy di berbagai server tetap konsisten setelah perubahan dilakukan. Kemudian eh, tantangan dari ketahanan atau fault tolerance. Yang pertama yaitu redundansi. I- Jadi menyediakan redundansi dengan menginstal beberapa server nama yang terdistribusi secara geografis untuk menjamin keberlanjutan operasi saat terjadi kegagalan di di suatu lokasi. Dan failover system menggunakan mekanisme failover. Jadi di mana eh, jika satu server mengalami kegagalan, sistem secara otomatis beralih ke server lain yang siap menggantikannya tanpa gangguan layanan. Nah, berikut adalah keamanan dari penamaan dalam sistem terdistribusi. Yang pertama yaitu authentication atau contohnya DNS SSE atau DNS Security Extension, Domain Name System Security Extension, dengan menyediakan autentikasi untuk memastikan bahwa data DNS yang diterima tidak dimanipulasi. Jadi penting untuk memastikan bahwa hanya entitas yang sah yang dapat melakukan perubahan atau request dalam name service. Kemudian data integrity atau integritas data. Jadi sistem harus melindungi nama dan informasi yang terkait dari manipulasi atau serangan. Jadi mekanisme hashing atau tanda tangan digital bisa kita gunakan untuk menjaga integritas data. Lalu ada confidentiality atau kerahasiaan. Nah, informasi dalam sistem penamaan harus dilindungi agar eh, tidak dapat diakses oleh pihak yang tidak berwenang. Jadi, enkripsi seperti TLS atau Transport Layer Security dapat digunakan untuk melindungi komunikasi dan pertukaran data dalam sistem terdistribusi. Kemudian ada denial of service attack mitigation atau mitigasi serangan DOS. Nah, sistem penamaan seperti DNS
itu sering menjadi target serangan denial of service. Nah, penggunaan filtering, rate limiting, dan server replikasi dapat membantu mengurangi dampak serangan tersebut. Nah, kesimpulannya, name service atau penamaan dalam sistem terdistribusi sangat penting untuk memastikan identifikasi dan akses sumber daya yang efisien. Meskipun terdapat beberapa tantangan tadi, seperti ketersediaan, scalability, konsistensi, dan ketahanan, ada juga strategi atau solusinya seperti replikasi server, caching, dan mekanisme failover dapat untuk mengatasi masalah-masalah tersebut. Selain itu, keamanan dalam penamaan terdistribusi perlu diperhatikan melalui autentikasi, enkripsi, dan mitigasi serangan DOS agar sistem tetap andal dan aman. Nah, berikut ini adalah beberapa referensi, dua referensi saja yang saya sertakan dari pembahasan tadi. Mungkin segitu saja pembahasan materi mengenai name service atau penggunaan. Sekian, terima kasih. Mohon maaf jika ada kekurangan atau kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.